Nah, orang itu turun, itu rumahnya gede, lantai 3, ada beberapa unit, mobil mewah lah. Orang itu masuk, namanya diojol kan kita selesain. Iya. Nah, kita selesain, aneh ngeliat di spion, kok kuburan. Lihat spion yang satu lagi, kok kuburan nih. Nengok ke depan, astagfirullahaladzim, aneh di tengah-tengah kuburan. Nah, dari situ aneh langsung nggak pandang bulu, aneh tancap gas, keluar ya, di pecel lele itu lagi. Aneh buka uangnya yang dari penumpang itu. Nah, pas aneh buka, nyatanya bukan duit. Iya. Itu daun 2 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang pastinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue lagi-lagi seorang driver ojol nih yang kerjanya ngalong. Dan pengalamannya di ngalongnya itu dapat penumpang misterius yang katanya dibayar pakai daun nih. Duit itu berubah jadi daun. Dan nggak cuma itu. Ternyata ketika ojolnya ini sadar, dia nganter ke kuburan. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan cerita lebih detailnya seperti apa. Siapa kan narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Rudi. Bang Rudi Kurniawan, apa kabar Bang? Alhamdulillah bil khair. Iya, syukurlah, alhamdulillah sehat terus Bang Rudi ya. Siap. Saya kenal ada namanya itu Bang, jadi Rudi Kurniawan ya. Kita kenalannya Bang Rudi doang, jadi saya tahu tuh karena ada namanya. Oke Bang Rudi, sebelumnya terima kasih nih udah mau mampir di Timur Misteri berbagi pengalaman horornya nih buat saya dan teman-teman Timur Misteri semua. Nah, tadi kita sempat ngobrol nih Bang di depan sedikit. Kalau Abang ini dapat penumpang misterius Bang ya, Iya, dan betul. dibayar pakai daun. Betul. Yang awalnya Abang nggak sadar ya? Nggak sadar itu, sama sekali nggak sadar. Jadi pertama ini duit normal Bang? Normal, aneh terimanya itu duit normal, langsung aneh masukin ke tas. Oke. Nah, itu pun ada masih sekitar 2 menit 3 menit aneh di lokasi penumpang, aneh selesain, aneh ngasih bintang, baru aneh keluar. Pas aneh keluar, terus aneh disuruh nengok ke belakang. Oke. Pas aneh nengok ke belakang, nyatanya itu kuburan. Jadi selama Abang antar Abang nggak tahu? Nggak sadar. Itu perumahan? Yang aneh lihat itu penjemputannya itu rumah penduduk. Padat Bang? Padat dengan penduduk. Dan Abang nggak sadar kalau itu kuburan? Nggak sadar. Gila, gokil. Dan tadi Abang juga ngobrol kalau ini kejadian nggak cuma sekali Bang ya? Iya, 2 kali aneh ngalamin hal yang sama. Di penjemputan pengantarannya yang sama? Sama. Penjemputan sama, cuman beda beberapa rumah. Pengantarannya sama, cuma beda blok. Dan beda jenis kelamin ya? Beda jenis yang pertama kelamin, perempuan, iya. yang kedua ini laki-laki. Kalau yang kedua laki-laki, usia sekitar 38. 38. Oke, gokil. Tapi kita tahan dulu Bang Rudi ya. Siap. Oke, serem juga nih ceritanya. Baru kisi-kisi aja kita udah penasaran nih sama kelanjutan cerita dari narasumber ini. Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua nih yang mau jadi narasumber Timur Misteri, kalian bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Atau juga tambahan nih buat teman-teman semua yang punya TikTok, bisa juga DM ke TikToknya Timur Misteri. Nanti buat mempermudah teman-teman, linknya juga gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Kalau aneh sih di ojol dari tahun 2017. Tapi bukan akun pribadi ya. Awalnya? Tapi masih akun ngejoki. Aneh punya akun sendiri itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 di bulan 3 pernah aneh mengalami kejadian horor.
Kejadiannya tuh di malam Jumat. Oke. Di malam Jumat, pas aneh biasa ngalong kan jam 12. Nah, jam 12 aneh udah muter kemana-mana, nggak dapet tuh orderan. Nah, aneh lewatlah sebuah makam. Oke. Nah, di makam itu pas jam 12 teng, aneh dapet orderan. Aneh nggak ngeh kalau itu di makam. Aneh masuk jemputnya pun itu yang aneh lihat rumah. Nah, aneh jemputnya di rumah, di perumahan. Itu aneh anter di penglihatan aneh itu masih rumah. Oke. Nah, pas saat aneh selesaiin orderan itu keluar dari sebuah gerbang TPU itu, aneh dipanggil sama orang jualan pecel lele. Nah, dari situ aneh ditegur, "Bang, ngapain dari dalam? Bawa penumpang, Pak." Oke. Nah, terus kadang bilang, "Bawa penumpang? Mana ada abang bawa penumpang? Abang tuh sendiri ke dalam. Itu abang di dalam tuh makam, Bang, bukannya rumah. Makam, Bang, ini saya dapat orderan." Dia abang unjukin tuh. Aneh unjukin, "Ini ada nih orderannya." Aneh nganter di dalam. "Coba abang nengok ke belakang." Gitu kan. Iya. Pas aneh nengok ke belakang, benar-benar TPU. Nah, di situ aneh langsung down, badan langsung down, langsung lemas. Nah, aneh di situ di tempat pecel lele itu aneh disuruh istirahat dulu sama tukang pecel lele, dikasih minum lah segala macam, ngobrol-ngobrol. Pas jam 3 aneh langsung balik. Balik di sepanjang jalan itu udah bulu kuduk, udah merinding segala macam lah gitu. Nggak nyangka kalau aneh bawa makhluk halus. Itu ciri-ciri si perempuan. Oh, Perempuan. Usia masih belasan tahun. Sekitaran 20 sampai 22. Itu pun nggak ada rasa aneh, curiga atau apa, nggak ada sama sekali. Nggak ada percakapan gitu waktu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, ibaratnya itu nggak ada firasat apapun aneh. Aneh biasa bawa ya seperti aneh bawa umum aja gitu. Nah, pas balik dari makam itu aneh ke base camp terdekat. Di base camp terdekat itu aneh buka uangnya yang dari penumpang itu. Nah, pas aneh buka nyatanya bukan duit. Itu daun 2 lembar. Daun 2 lembar. Oke. Nah, kejadian itu aneh nanya lah sama yang ada di base camp. Aneh dapat penumpang ngantar dari Jati Cepaka ke Jakarta Timur, TPU Jakarta Timur. Nah, itu aneh dapat penumpang, aneh lihat jelas itu uang. Awalnya tuh jelas uang 2 lembar. Nah, kok kenapa nyampe sini berubah jadi daun ya, Bang? Iya. Itu kan. Waduh, itu aneh nggak tahu, Bang, kalau masalah itu. Memang ya namanya kita di jalan pasti udah ngalamin suka dan duka. Iya. Kata rekanannya tuh yang di BC. Lah jujur, Bang, aneh baru ini ngalamin seperti ini, ngalamin hal kayak gini tuh. Aneh baru ini, gitu kan. Bagusnya diapain ya, Bang? Ini daun, Bang. Terserah lu mau simpan ya simpan, lu mau buang ya buang, gituin kan. Itu dia, Bang, aneh nanya ke ente, ini bagusnya dikemanain? Udah, Bang, dibuang aja. Kalau emang ente nggak mau kejadian hal yang aneh-aneh lagi. Iya. Akhirnya aneh buang lah di Kalimalang itu daun. Iya, dianyutin lah ya. Dihanyutin. 2 hari kemudian langsung aneh sakit. Sakit, Bang? Langsung sakit 2 hari. Oke. 2 hari kemudian aneh sakit, ada sekitar 1 mingguan aneh tumbang. Sama sekali badan tuh lemes, nggak ada tenaga sama sekali. Iya. Nah, setelah aneh sembuh, jeda 2 minggu 3 mingguan, ngalamin hal yang sama lagi di lokasi yang sama. Oh, di situ juga, Bang? Di lokasi yang sama, bawa laki-laki itu, orangnya tinggi, putih. Nah, di situ cuman ada omongan,
beberapa kata Dari dia. dari penumpangannya. Hmm. Nah, penumpang itu cuma ngomong, "Bang, ngalong." "Iya, biasa Pak, mencari suap nasi. Pagi aneh ngalong, sampai pagi aneh kerja." Oh, Bang kerja juga. Kerja juga, sembari kerja bangunan. Oke. Nah, jadi aneh ceritain lah sama penumpang itu. Aneh ngalong sampai jam 5 pulang istirahat, jam 7 berangkat kerja proyek. Sampai jam 5, habis maghrib aneh start lagi. Sampai pagi. 24 jam, Bang. 24 jam. Iya, iya. Nah, cuma alhamdulillah dari aneh terus seperti itu, aneh punyalah sebuah kendaraan pribadi, motor gitu kan, dari hasil kerja kerasannya sendiri. Udah dari situ penumpang itu nggak banyak ngomong lagi. Iya. Nggak banyak ngomong. Aneh jalan kok ini kok diem aja. Biasanya kan aneh lihat spion kiri kanan. Ini aneh biasa aja santai, nggak ngerasa ada hal-hal aneh, gitu kan? Nggak ada hal-hal aneh. Aneh jalan seperti biasa. Pas di tengah jalan di sekitaran daerah Kalimalang itu memang perasaan udah nggak enak. Perasaan udah nggak enak sama sekali. Cuman ya yang aneh pikirin tuh bukannya sosok makhluk halus atau apa, enggak. Yang ada di pikiran itu resiko takut dibegal apa gimana. Nah, karena kan namanya dunia ojol, apalagi dunia ngalong, rawannya itu ya di begal. Nggak ada aneh pikiran al goib ataupun apa, nggak pernah berpikiran situ. Aneh berpikirannya itu pas saat itu begal. Saat abang dia diam ini. Iya. Nah di situ aneh ngeliatin di spion, kok mukanya pucat. Iya. Itu aneh nggak sadar, mukanya pucat. Aneh masih pede aja, mungkin sakit orangnya itu, buru-buru pulang. Nah, aneh jalan ke tempat yang sebelumnya. Cuma beda gang. Nah, aneh masuk pun itu depan gerbang dibukain, gerbang itu dibuka sama satpam. Oh, di satpamnya. Nah, ngeliatin itu satpam. Aneh nggak sadar, nggak mikirin orang di aneh lihat itu klaster perumahan gede-gede. Nah, aneh masuk, ini kayak aneh pernah nganter. Nah, itu batin aneh naik tuh, ini pernah gua nganter. Ah, nggak mungkin, rumahnya beda kok. Iya. Kayak gitu kan. Kalau dulu aneh nganter kan nggak ada yang bukain gerbang, aneh langsung masuk. Iya, iya. Nah, ini ada gerbang, tapi hati kecil aneh itu beda. Hati kecil aneh kayak aneh pernah lewat jalan itu, gitu kan. Cuman aneh masih bismillah aja udah jalan. Nah, orang itu turun, itu rumahnya gede. Rumah itu yang penumpang itu lantai 3, rumah itu gede, lantai 3 ada beberapa unit mobil mewah lah. Oh, orang kaya lah. Aneh nggak pede orang itu masuk, namanya di ojol kan kita selesain. Iya. Nah, kita selesain, aneh ngeliat di spion, kok kuburan. Lihat spion yang satu lagi, kok kuburan nih. Nengok ke depan, astagfirullahaladzim, aneh di tengah-tengah kuburan. Nah, dari situ aneh langsung nggak pandang bulu, aneh tancap gas, keluar ya di pecel lele itu lagi. Gitu. Ditanya lagi, "Bang, kok kemari lagi Bang?" "Nggak tahu Bang, aneh juga nggak ngerti dah, udah ngalamin kayak gini udah kedua kalinya Bang." "Abang dapatnya dari mana?" "Dari yang pertama saya jemput Bang." Ada gitu kan. Jemputnya juga sama Bang? Jemputnya sama, cuman beda rumah. Cuman hitungan 5 rumah lah. Rumah itu dempetan hitungan 5 rumah. Dari situ aneh ditanya sama tukang pecel lele, aneh diem aja, ditanya-tanya, aneh jawab lah ala kadarnya kan. Apa yang aneh alamin? "Iya Bang, aneh ngalamin gini nih." Nah, kenyataannya nggak nyangka aneh dapat di sini lagi. Kemarin aja aneh baru sembuh, ini dapat ngalamin begini lagi. 2 kali Bang aneh udah ngalamin kayak gini. Apa mungkin aneh nggak boleh jadi ojol? Aneh berpikir kayak gitu. Bukan gitu Bang, namanya malam, dunia malam, apalagi ini malam Jumat Bang. Malam Jumat Kliwon. Mungkin memang udah ya nasib abang kayak gitu ngalamin. Ya udah aneh cuek, pede, bismillah aja.
Tapi beda sama yang pertama yang aneh alamin. Kalau yang pertama aneh langsung sakit. Ini enggak, malah jadi gacor. Bukannya aneh ngalamin sakit. Kalau yang pertama kan aneh sakit tuh seminggu. Ini enggak, akun aneh paling gacor di wilayah aneh. Sampailah aneh itu sama rekan-rekan aneh itu aneh dibilang akun aneh akun dewa. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya aneh. Kenapa aneh akun aneh dibilang akun dewa ya? Keluar jam 11 siang, jam 2 udah kelar 30 poin. Oke. Targetnya tembus? Melebihi, selalu melebihi. Bisa 50 poin, 40 poin. Nah, aneh mikir lagi, gue yang pertama sakit, ini kok akun gue gacor. Apa ini rezeki gua gitu kan. Udah dari situ aneh terus narik tapi pikiran tuh masih nggak karuan. Masih kebayang tragedi yang 2 kali itu, pengalaman yang aneh alamin. Sampai 2 kali kejadian. Aneh nanya rekan aneh, ada memang rekan aneh yang pernah ngalamin hal yang sama kayak aneh alamin. Oh, ada juga bang? Pernah dulu aneh satu tongkrongan lah. Tongkrongan, aneh cerita begitu, dia juga dulu pernah ngalamin. Itu, dia pernah ngalamin, tapi dia yang dialamin dia itu sama seperti yang pertama aneh alamin. Itu duit selembar dia. Jadi daun juga? Jadi daun. Nah, kalau penumpang yang kedua ini bang, yang cowok ini, duitnya sama? Jadi duit normal apa gimana? Enggak, itu dia masuknya di aplikasi. Oh, non tunai? Non tunai. Oke. Makanya kan dia langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam, aneh juga biasa aja sih gitu kan, paling cuma bilang makasih bang ya, hati-hati di jalan. Dia sempat bilang gitu doang, ngeluarin kata-kata kayak gitu doang dia. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, itu doang yang aneh inget. Yang aneh alami itu kayak gitu yang kedua. Tapi sampai sekarang pun aneh masih nggak nyangka gitu. Akun aneh gacor. Nah pas kejadian itu 2 bulan 3 bulan lah, akun aneh gacor. Kejadian lah aneh laka lantas. Nah dari laka lantas akun nggak dibawa-bawa, paku mana di ojol. Sampailah aneh sekarang kerja kembali, tetap aneh ngalong. Masih tetap kerja juga? Masih tetap kerja. Jadi pagi kalau aneh masuk pagi, malamnya aneh ngalong. Kalau aneh masuk malam, paginya aneh yang narik. Diselang gitu aja semenjak kejadian aneh laka lantas. Udah nggak berani lagi aneh ngalong. Apalagi kalau gue ngalong di malam Jumat, aneh udah nyerah. Kapok ya? Udah kapok, masalahnya 2 kali. Iya, kita nggak mau ketiga kali. Kejadian itu sama-sama di malam Jumat ya bang? Sama-sama di malam Jumat. Kalau yang pertama itu malam Jumat biasa. Yang laki ini di malam Jumat Kliwon terang bulan. Lagi terang bulan. Nah anehnya juga sempat nanya sama keluarga aneh, gue lahir hari apa sih? Gitu kan, lu lahir di malam Jumat. Gitu. Lu lahir di malam Jumat, mungkin ini jawaban lu, rezeki lu di situ. Rezeki sih rezeki ketemu dedemit siapa yang mau? Iya. Bilang gitu kan sama bang aneh. Man, udah lu jalanin aja. Dan udah dari situ aneh udah nggak mau lagi ngalong-ngalong. Paling malam tuh aneh jam 12 diajakin teman nggak pernah mau karena udah trauma. Sampai saat ini ya? Baru semingguan ini aneh mulai berani lagi ngalong. Tanggung jawab aneh gede. Aneh sih mulai 24 jam itu tanggungan aneh gede. Aneh nikah sama ya janda lah gitu kan. Punya anak 4. Cuman aneh nggak mikirin itu bukan anak aneh. Iya, tetap jadi tanggung jawab abang lah ya. Aneh anggap anak sendiri gitu kan. Makanya kalau aneh kerja security, shiftnya lagi shift pagi, malamnya aneh narik sampai jam 2 jam 3. Sekarang abang security, bukan kuli bangunan lagi? Bukan, security di cluster gitu. Nah kalau aneh masuk malam, paginya aneh narik. Kalau yang malam belum lama kejadian ini, aneh ngalamin juga, cuman nggak bawa penumpang. Gimana tuh bang? Aneh dapat orderan, tapi titiknya ada di tengah-tengah jembatan tol. Nah aneh nanya sama warga setempat, gitu kan, sama warga setempat. Kata warga setempat memang itu angker.
Iya. Jembatan itu angker. Abang dapat dari mana? Saya dapat di Jatiwaringin bang, pinggir tol, dekat pos polisi. Dia bilang gitu kan. Radar situ ya? Iya, aneh dapat di situ. Nah, penjemputannya di jembatan ini bang. Tapi kok aneh muter-muter, titiknya masih di situ. Oke. Gitu kan. Aneh penasaran, aneh nanya lah sama warga setempat. Kebetulan ada keamanan di situ lagi ngeronda. Aneh tanya, pas aneh nanya, keamanan itu bilang, memang bang, dari sini memang angker, rawan, gitu kan. Nah dari situ aneh bilang, wah kejadian lagi, gua hal mistis kayak gini lagi. Udah dari situ, aneh pulang, cabut dah. Aneh cerita sama ke keluarga aneh, kata bini, udah makanya jangan ngalong-ngalong, resikonya gede. Masih untung resiko ketemu begituan, kalau resiko dibegal. Iya. Nah, bilang itu bini. Nah katanya kalau nggak begitu lah kita mau makan apa? Nggak ketutup lah ya. Nggak ketutup. Gaji dari skutis berapa sih? Kalau aneh nggak campurannya narik. Iya. Gitu kan. Kalau aneh nggak narik, aneh ngalurin gaji nggak sampai. Iya, nggak ketutup Malah lah. kurang. Aneh bilang itu sama bini kan. Nah untungnya bini pengertian, masih ngizinin aneh narik, kalong segala macem. Dari situ aneh udah stop namanya untuk narik malam. Udah janji nggak pernah mau narik malam lagi. Kapok lah ya. Lah bukan kapok lagi bang. Untuk yang ngalong ya pesan saya sih cuma satu, jangan sering-sering ngalong karena resiko ngalong itu sangat besar. Lebih baik kita nyari keluar pagi dibanding kita keluar malam. Gitu. Memang kalau untuk ngalong itu nggak panas, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak kemacetan. Memang untungnya di situ. Tapi resikonya gede, sangat besar. Gitu. Bahayanya lah ya. Bahaya sangat besar. Ongkos nggak seberapa, nyawa pun bisa jadi taruhan. Iya. Gitu. Apalagi kan sekarang mau mendekati Ramadan, udah banyak korban yang kena dibegal, dihipnotis. Kejahatannya banyak. Nah, ya? sudah banyak. Makanya dari situ saya udah nggak berani lagi. Cukup ngalong itu cukup beberapa hari yang lalu itu aneh udah cukup, udah nggak mau lagi. Semenjak kejadian yang jemput nggak ada orangnya itu ya? Iya. Di putaran tol itu. Di putaran itu sampai aneh sekitar ada kali 2 jam aneh muter-muter di situ aja. Berarti kalau itu sama sekali nggak ketemu bang? Nggak ketemu. Tapi orderannya jelas. Ada Orderannya chat ada. apa nggak sempat ngechat penumpangnya gitu? Aneh ngechat, kan aneh telepon nggak direspon. Oke. Nggak direspon. Nah aneh muter-muter, aneh sempat nanya warga juga. Nggak lama itu dia ngechat, posisi di mana pak? Saya jawab dong, saya udah sesuai titik, tapi kok titiknya di tengah-tengah tol. Kakak bisa nggak Sherlock? Biar saya ke lokasi kakak. Oke. Nah dari situ nggak dibalas lagi bang. Aneh muter nyari itu sepanjang jalan. Nah, dari situ udah aneh nyerah, aneh telepon lah pihak kantor Gojek, minta di cancel. Oke, berarti abang cancel aplikasi ya? Lewat aplikasi. Kalau sekarang kan masih bisa lah kita cancel. Kalau dulu kan nggak harus laporan ke customer Gojek. Servisnya. Oke, Bang Rudi, sebelumnya terima kasih banyak nih udah berbagi pengalaman ojolnya. Kalau kesimpulan sini yang saya dapat, ya mungkin kita boleh lah nyari rezeki bang ya. Iya, cuma kita mikirin dampak juga lah, sebab Dampak. akibat lah Iya. dari pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Boleh lah berikhtiar, cuman kehati-hatiannya kita prioritaskan juga. Ya. Oke Bang Rudi, mantap ini pejuang rumah tangga rupiah. Pejuang rumah tangga juga bang, pejuang keluarga. Bang, ya. Pejuang keluarga ya. Siap. Luar biasa Bang Rudi. Sehat terus dah Bang Rudi, Amin. biar rezekinya juga lancar nih. Amin. Soalnya jarang juga nih bang, kuat juga abang dari segi fisik gitu. Siangnya abang sempat jadi kuli bangunan ya. Iya. Malamnya abang narik ojol. Terus sekarang pun Masih abang ngojol juga, masih ngojol ya. Masih ngojol, security dan Security. ojol juga. Ya mungkin kalau security nggak banyak aktivitas lah di siang harinya bang ya. Iya betul. Memang nggak Paling banyak. ngejaga aja duduk ya. Jadi banyak istirahatnya lah. Jadi Iya. ngojeknya juga fresh, lebih fresh ya. Fresh. Oke, kalau di pengalaman security-nya ada kejadian horor nggak nih bang? Ya kalau kejadian horor sih pernah ada, ngalamin sedikit. Ketika lagi jadi security gitu. Oke, tapi nanti bang kita undang lagi nih buat ceritain pengalaman Bang Rudi di security-nya nih. Siap. Oke, kita mau
menanya sedikit gitu bang di Siap. yang daun ini nih. Berarti sampai sekarang nih daunnya udah nggak ada bang. Nggak ada. Dan Itu kenapa abang buang gitu? Ya aneh mikirin untuk dampak kedepannya bang. Takut. Soalnya abang sempat Takut. sakit ya. Sempat sakit. Yang abang buang aja yang sempat sakit ya. Pas aneh buang itu besokannya langsung tumbang 1 minggu. Iya satu tumbang. 1 minggu. Itu abang buang gitu kan? Abang buang. Gimana kalau gimana? Aneh simpan. Iya gimana kalau aneh disimpan simpen. ya? Aneh mikir untuk ke keluarga, bukan untuk ke diri aneh. Iya. Lebih baik aneh yang sakit dibanding keluarga aneh yang ngalamin hal-hal yang enggak Oke. wajar gitu. Nah berarti kan yang saya simpulin tadi, berarti kan abang nih selama penjemputan sama nganter ini abang nggak tahu ya? Nggak tahu kalau itu pemakaman umum Nggak gitu. tahu. Yang abang lihat ini perumahan mewah. Emang abang sebelumnya nggak pernah melintas daerah-daerah situ gitu di kondisi siang hari gitu? Melintas. Kenapa abang kok ada perumahan di sini gitu nggak terlintas? Nggak terlintas sama sekali. Padahal lokasi penjemputan dan lokasi rumahnya nggak terlalu jauh. Bahkan lokasi penjemputan itu tempat aneh dulu main. Gitu. Sebelum jadi perumahan. Sebelum aneh ngalamin hal mistis itu. Kan berarti kuburan kan? Tadinya itu kuburan, bukannya perumahan. Jadi tempat abang main juga di kuburan itu. Tempat aneh main juga. Oke, berarti abang sempat ngerasain di apa ya, kalau itu kayak terhipnotis gitu? Iya, kayak dihipnotis. Kayak gimana ya? Iya, nggak sadar sama sekali. Kalau itu kuburan ya? Nggak sadar sama sekali. Dari mulai gini bang, kita realistisnya aja lah. Ketika orderan itu masuk, abang lihat handphone, pasti kan abang lihat titik tuh. Dari saat pas ngeliat titik itu abang udah kondisi nggak sadar atau masih sadar? Nggak sadar. Udah nggak sadar? Nggak sadar. Aneh jemput aja. Oke. Pas saat itu kan lewat perumahan-perumahan itu kan di portal. Aneh mau telat jauh lah tuh, agak jauh. Oke. Nah, jemputnya di situ. Lewat yang aneh masuk kampung-kampung. Oh iya. Nah, aneh masuk kampung-kampung itu padahal sebenarnya lewat situ. Sampai abang nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Iya. Ngeri juga sih berarti bang ya? Ya, resiko bang. Jadi gini bang, itu antara terhipnotis apa karena memang dia nggak sampai segitunya gitu? Karena dia kan kalau kita logikain dia bukan makhluk nyata lah. Tapi bisa sampai pola pikir kita pun jadi dihilangin gitu ya. Itu dia yang aneh alamin. Bahkan yang kalau aneh berpikiran sampai saat ini pun dari mana mereka bisa ngorder? Ya itu juga banyak nih pertanyaan teman-teman. Itu yang aneh jadi pertanyaannya. Sampai aneh juga pernah nanya ke guru aneh, guru ngaji aneh. Mereka pun juga bingung. Nggak ngasih jawaban ke aneh. Malah guru aneh bilang sampean pecahin sendiri. Sampean yang ngalamin, sampean yang pecahin sendiri. Sampai saat ini pun aneh belum pernah. Ya mungkin gini, mungkin di era sekarang makhluk halusnya udah milenial kali bang. Bisa jadi. Udah bisa ngorder. Bisa jadi. Gitu ya. Mungkinan. Tapi nggak masuk di logika juga bang. Kalau dipikir kita pakai logika nggak masuk di akal. Dari mana mereka ngorder ya? Iya. Ya lain, kita kan dimensi kita udah berbeda bang. Dia gitu. sampai bisa ngorder di situ. Apalagi bisa naik. Nah, setelah pas abang nyampe nih bang, yang pertama nih penjemputan si cewek kan, yang pertama cewek. Iya. Itu nggak ada interaksi karena bisa kita dengan nama Kak ini ya gitu. Nggak ada. Nggak. Abang cuman berkata gitu. Dia nyampein Bapak Rudi. Iya. Udah langsung naik, nggak ada omongan lain. Nah kondisi sekitar ramai apa sepi? Itu jam berapa tuh? Yang pertama itu penjemputannya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Oke. Jadi sepi bang itu. Sama sekali nggak ada orang satupun, nggak ada. Sepanjang jalan pun bisa kehitung lah kendaraan yang lalu lalang. Oke. Sepi berarti ya. Sepi sama sekali. Nah, ketika abang sadar di tukang pecel lele ini baru abang sadar nih. Ketika ditanya sama tukang pecel lele. Iya. Ketika ditanya disuruh nengok, dikasih air segelas, suruh nengok ke belakang. Itu makam. Baru aneh sadar. Dikasih air, nengok belakang, baru nengok di situ. Disitulah langsung bulu kuduk merinding, badan langsung nggak ada tenaga sama sekali, ngedrop. Adalah sekitar 1 jaman aneh di pecel lele itu, sampai yang tadi pecel lele itu masih buka sampai tutup. Sampai abang relaksasi dulu sih. Iya. Ibaratnya apa ya? Nguatin mental lah. Iya, nenangin diri lah ya. Nenangin diri karena kan perjalanannya masih jauh. Iya. Untuk ke rumah gitu kan. Makanya aneh istirahatlah di pecel lele itu. Berarti duit itu masih
Masih posisi belum aneh buka sama sekali. Belum dibuka ya? Belum dibuka. Pas perjalanan pulang. Pas perjalanan pulang, aneh mampir lah di sebuah base camp. Entah itu base camp apa, aneh lupa namanya. Aneh berhenti di situ, ada 2 orang yang masih ngalong. Nah, aneh ngobrol, ditanya lah sama itu yang sesama driver. Dari mana, Cang? Dari TPU, habis ngantar penumpang. Jam segini bawa penumpang ke TPU. Itu penumpang benar atau penumpang apa, Bang? Nggak usah dibahas, Bang. Aneh ngedon langsung lemes. Ntar aja nih ceritain, aneh istirahat dulu. Aneh hilang gitu. Sampai situ, aneh masih penasaran dong. Itu kuburan. Jangan-jangan duit ini? Iya, ini duitnya nih. Duit bener apa bukan? Duit, ya? Duit bukan nih. Aneh buka lah tas aneh. Kok daun? Ini daun apaan ya? Gede Bang daunnya, Bang. Kayak daun mangga. Kayak daun mangga. Kayak daun mangga. Cuman dia udah kering, udah kering. Daunnya udah kering, benar-benar udah kering. Mungkin kalau kita tangkap begini hancur. Itu 2 lembar. 2 lembar. Nah, pas yang abang lihat pertama pas abang nerima itu uang. Uang. Pecahan berapa, Bang? 20.000. 20.000 berarti 40.000. 40.000. Berarti kalau dari daerah rumah abang ke tempat pemakaman itu agak jauh ya kalau 40.000. Ongkosnya sih sebenarnya sekitar 27-an. 27.000. 27.000. Mungkin abang pikir tip. Iya, mungkin ada pikir tip gitu. Enggak ada interaksi abang setik mau kembaliin apa gitu enggak? Enggak, dia bilang langsung kasih, dia langsung pergi. Langsung pergi. Oke. Itu kan. Yang aneh juga masih agak lama di situ karena kan kita nyelesain dulu. Itu pun aneh masih nggak sadar kalau aneh ada di tengah makam. Iya, sadarnya pas udah keluar. Pas udah keluar, ditegur sama tukang pecel lele, baru aneh sadar. Iya. Itu. Nah, untuk kejadian yang kedua nih, Bang. Berarti kan abang udah ada pengalaman nih. Kejadiannya kronologi di pikiran abang itu sama? Enggak. Sadar nggak pas ketika penjemputan ini? Yang buat yang kedua nih. Kalau yang buat kedua itu aneh agak-agak sedikit sadar. Cuman pas nyampe di lokasi, titik penjemputan, udah ngeblank tuh aneh, nggak sadar. Oh, malah di kondisi sampainya yang nggak sadar. Sampai di tempat, aneh mulai nggak sadar. Cuman bertanya ya di hati kecil nih. Kayak di batin aneh nanya. Ya, kayak dejavu gitu ya. Kalau batin aneh nanya, ini gua kayak pernah lewat sini, tapi masa iya gua lewat sini? Kapan gua lewat sini ya? Itu aneh masih, batin aneh sepanjang jalan masih bertanya-tanya. Oke, di perumahan itu. Di perumahan itu. Nah, di jalan cuman adalah sedikit aneh interaksi dengan penumpang itu. Ngalong, Pak. Iya, ngalong, Bang. Sampai jam berapa? Ya, sampai sekuatnya mata. Kadang jam 5, kadang jam 4. Karena kan paginya saya juga harus kerja, Bang. Iya. Gitu kan. Oh, memang udah berkeluarga, sudah. Saya punya anak 4. Punya anak 4, makanya saya seperti ini, Bang. Pagi saya kerja, malamnya saya ngalong. Ya, waktu tidurnya sih dibilang nggak cukup, sangat nggak cukup. Iya. Nah, karena paling lama itu aneh tidur cuma 1 jam 2 jam lah. Iya. Nah, terus berarti dia dari kalangan orang menengah ke atas juga ya, Bang ya? Karena rumahnya besar, mobil-mobil mewah ya. Kalau untuk kalangan besar, kalau menurut aneh ya, itu sangat orang kaya. Kalau aneh bilang mah orang kaya. Karena rumahnya lantai 3 dan di garasinya itu mobil-mobil mewah. Nah, itu penjemputan ya, Bang ya? Maksudnya ketika nganter ya? Ketika nganter nih, abang tahu itu. Kan intinya kan abang dari pemakaman ke pemakaman kan? Dari makam ketemu makam. Iya, dari makam nganternya ke makam gitu. Nah, abang sempat nanyain nggak sih, makam itu dulunya bekas apa? Apa ada perumahan goib di situ, Bang? Jadi banyak-banyak penghuni yang ada di situ nih, termasuk yang perumahan misterius kayak di zaman sekarang banyak Saranjana lah. Ada kota-kota goib. Abang mungkin itu TPO itu ada kota seperti itu gitu, Bang. Aneh nanya nggak sih gitu sama aneh nanya sama pecel lele itu sih nggak ada. Cuman pecel lele itu bilang di makam itu memang banyak jenazah yang kecelakaan, korban kecelakaan yang paling banyak mah di makam di situ. Di makam di situ. Oke, kalau nggak keberatan nih, Bang ya, bisa disepil nggak sih, Bang, pemakamannya daerah mana gitu? Jakarta kan abang bilang tadi. Ya. Jakarta mana gitu, disepil lebih dikit lagi gitu. Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Masih di daerah sini berarti. Masih di daerah sini. Oke, nanti kita ngobrolin di belakang layar aja, Bang ya. Siap.
Oke, Bang Rudi, sebenarnya terima kasih banyak nih Siap. udah mau berbagi pengalamannya. Ya, buat teman-teman semua juga pengalaman Bang Rudi ini sama-sama kita jadikan pelajaran lah, Bang ya. Siap. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Ini bukan bermaksud nih buat nakut-nakutin atau memberikan hal yang negatif nih buat teman-teman semua. Ya, lagi-lagi cerita Bang Rudi ini kita jadikan pembelajaran buat kita bersama. Oke, Bang Rudi, sekali lagi terima kasih banyak. Lancar jaya buat Bang Rudi nih. Siap. Sehat Amin. selalu dan titip salam lah buat keluarga, Bang ya. Siap. Amin. Oke, buat teman-teman, kiranya itu aja nih yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Putra Siddiq dan Bang Rudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.